Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, kajian Islam yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah panduan itikaf Ramadan. Simak sampai dengan selesai, dan bila mana dirasakan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar yang lain dapat merasakan manfaatnya. Dan mudah-mudahan sebagai ladang amal untuk kita semua. Baik, saudara-saudara kaum muslimin, bagaimana panduan itikaf di bulan Ramadan? Itikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i, itikaf berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Dalil disyariatkannya iktikaf, Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ulama sepakat iktikaf itu sunnah, bukan wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya bernazar untuk melaksanakan iktikaf. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Waktu iktikaf yang lebih afdol adalah di akhir-akhir Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah, ia berkata bahwa Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat dengan Rabb-nya, banyak berdoa dan banyak berzikir ketika beriktikaf itu. Iktikaf harus dilakukan di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Al-Baqarah ayat 187. Demikian juga dikarenakan Rasulullah SAW, begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid. Iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Saudara-saudara kaum muslimin, menurut mayoritas ulama, iktikaf disyariatkan di semua masjid karena keumuman firman Allah di atas yang artinya
sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Imam Malik mengatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja, asal di dalamnya ditegakkan sholat 5 waktu. Karena keumuman firman Allah Ta'ala, wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Namun Imam Asy-Syafi'i beliau menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga sholat Jumat. Wanita boleh beriktikaf sebagaimana Nabi SAW mengizinkan istri beliau untuk beriktikaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Dari Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau Nabi SAW mengizinkannya. Namun wanita boleh beriktikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat. Yang pertama, meminta izin suami. Catat, meminta izin kepada suami. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah, godaan bagi laki-laki, sehingga wanita yang iktikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wewangian. Saudara-saudara kaum muslimin, lama waktu berdiam di masjid, para ulama sepakat bahwa iktikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beriktikaf. Yang tepat dalam masalah ini, iktikaf tidak dipersyaratkan untuk puasa, hanya disunahkan. Menurut mayoritas ulama, iktikaf tidak ada batasan waktu minimalnya. Artinya boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari. Menurut Al-Mardawi rahimahullah mengatakan, waktu minimal dikatakan iktikaf pada iktikaf yang sunnah atau iktikaf yang mutlak adalah selama disebut berdiam di masjid walaupun hanya sesaat. Saudara-saudara kaum muslimin, kemudian yang membatalkan iktikaf, yang pertama, keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah atau yang mendesak. Yang kedua, jima atau bersetubuh dengan istri. Berdasarkan surat Al-Baqarah tadi ayat 187, Ibnul Munzir telah menukil adanya ijma atau kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud mubasyarah dalam surat Al-Baqarah tersebut adalah jima atau hubungan atau hubungan intim.
Kemudian yang dibolehkan ketika itikaf, yang pertama keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan. Kemudian yang kedua melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid. 3. Istri mengunjungi suami yang beriktikaf dan berdua-duaan dengannya. 4. Mandi dan berwudu di masjid. 5. Membawa kasur untuk tidur di masjid. Mulai masuk dan keluar masjid. Saudara-saudara kaum muslimin, jika ingin beriktikaf selama 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka seorang yang beriktikaf mulai memasuki masjid setelah sholat subuh pada hari ke-21 dan keluar setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri menuju lapangan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Namun para ulama mazhab menganjurkan memasuki masjid menjelang matahari tenggelam pada hari ke-20 pada Ramadan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya 10 hari yang dimaksudkan adalah jumlah bilangan malam, sehingga seharusnya dimulai dari awal malam. Yang terakhir, adab iktikaf. Hendaknya ketika beriktikaf, seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa, zikir, bersolawat kepada Nabi, mengkaji Al-Quran, dan mengkaji hadis, dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga panduan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amalan tentunya. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.